Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diari Pita Menjawab. Baiklah pemirsa, di vlog kali ini atau konten kali ini saya akan membahas komentar dari netizen. Kemarin itu ada yang bilang mengamalkan sholawat ini kayak bohong deh, karena saya sudah mengamalkan sholawat tetapi hajat saya belum terkabul, gitu katanya komentarnya. Terus ada lagi yang bertanya, Kak, apa sih penyebabnya kok saya mengamalkan sholawat Nabi tetapi hajat dan atau impian saya itu belum terkabul, gitu ya. Oke, bagi yang penasaran kedahsyatan dari bersolawat Nabi ini, kalian ikutin terus video ini ya. Baiklah pemirsa, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu refleksi dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah membaca salawat untuknya. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bersolawat artinya jika datang dari Allah berarti pemberian rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Nah, bagi Anda yang tidak yakin akan keajaiban dan kedahsyatan sholawat ini, kalian pahami makna dari Al-Quran surah Al-Ahzab tersebut, bahwasanya Allah memerintahkan langsung supaya kita sebagai hambanya dan para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Salawat di sini memiliki banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya. Yang pertama, dikabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Jadi pemirsa, ketika kita ingin mengamalkan sholawat atau mendawamkan sholawat itu, apakah kita sudah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memperbaiki ibadah kita? Apakah kita sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ya, itu hal yang penting dalam mengamalkan sholawat. Itu disampaikan langsung dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, dijanjikan pahala berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Nah pemirsa,
Apakah Anda masih ragu dalam mendoakan sholawat? Atau kalian masih mau berkata bohong atas kedahsyatan dari sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW? Astagfirullahaladzim, jangan sampai kita meragukan atau mengatakan bahwasanya keajaiban sholawat itu bohong. Itu ya pemirsa. Oke, kemudian yang ketiga, diangkat derajatnya. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jika kita mengamalkan sholawat ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, mengharap kepada Allah, mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan diangkat derajat. Kemudian yang keempat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jika kalian mengamalkan sholawat yang lebih banyak, terus tulus dan ikhlas, maka bukan saja di dunia kita akan mendapat syafaat dari baginda Muhammad SAW, di akhirat pun kita akan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai dari sabda Rasulullah, hadis riwayat Tirmizi tadi ya. Kemudian yang kelima, mendapatkan syafaat Nabi. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, Diari Pita menjawab, apakah Anda masih ragu untuk mengamalkan sholawat Nabi tersebut? Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yakin akan kedahsyatan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengomentari dari perkataan netizen tadi bahwasanya di sini saya ingin simpulkan bahwasanya kita juga harus introspeksi diri, apakah kita sudah membenahi diri, apakah kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah benar, terus apakah kita sholawatnya itu dengan tulus atau ikhlas, atau karena hal lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua terlindungi dari hal-hal yang dibenci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Diari Pita menjawab, jika kalian mengamalkan sholawat Nabi, diingatkan kembali, niatkanlah bahwasanya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Serta jangan lupa benahi dulu ibadah kita, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hajat dan impian kita
akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah serta yakinlah bahwasanya hajat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah akan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW agar kita selalu diterangi cahaya syafaatnya serta selalu dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.